Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Pondiani. Saya mahasiswi bimbingan dan konseling angkatan 2018. Video kali ini berisi tentang pemberian instruksi pengerjaan tes SSCT. Kalau begitu kita langsung masuk pada video penyajian tes SSCT. Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan melakukan sebuah tes, yaitu dimana tes yang akan kita lakukan adalah tes SSCT. Nah, tes SSCT ini merupakan singkatan dari Short Sentence Completion Test, dimana tes ini digunakan untuk mengetahui dinamika kepribadian seseorang. Untuk pengerjaannya, pertama-tama dipersilahkan untuk teman-teman membagikan lembar jawaban serta soal kepada peserta. Baik, semua sudah menerima. Lanjut kepada seluruh peserta, silahkan untuk mengisi data diri yang tertera pada lembar jawaban. Yang pertama adalah nama, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga tanggal lahir, yang keempat adalah kelas, dan yang terakhir adalah tanggal. Dipersilahkan untuk semua peserta, silahkan mengisi. Silahkan untuk peserta membaca petunjuk tertera di bawah tempat pengisian data diri tadi. Baik, petunjuk yang pertama adalah soal atau pernyataan terdiri dari 60 pernyataan. Yang kedua, tes diminta untuk melengkapi kalimat atau pernyataan yang tertera pada lembar jawaban. Yang ketiga adalah melengkapi pernyataan dengan secara spontan pada saat setelah membaca pernyataan tersebut yang muncul di benak atau dalam hati, maka itulah yang dituliskan pada lembar jawaban. Yang keempat, ketika tes bingung atau tidak mampu menjawab pernyataan, silahkan untuk melangkahi dan berpindah ke soal selanjutnya dengan cara yaitu memberikan tanda penanda, baik itu melingkari soal yang belum dikerjakan oleh peserta. Yang kelima adalah setelah semua soal terjawab atau pernyataan selesai dilengkapi, silahkan untuk kembali ke pernyataan atau soal yang tadi dilangkahi. Jika memang benar-benar tidak memahami, silahkan meminta bantuan kepada tester untuk menjelaskan apa maksud dari pernyataan atau soal tersebut, namun tidak untuk menganalogikan dan memberikan contoh jawaban kepada tester. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah dari petunjuk masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada, kita masuk pada pengerjaan soal. Baik teman-teman, silahkan untuk mengerjakan soalnya. Waktunya tidak dibatasi, tergantung kemampuan dan kebiasaan dari peserta. Oke, baik, semua sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Untuk hasilnya kami akan beritahukan nanti. Teman-teman semua sudah bisa meninggalkan ruangan sekarang. Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktu luangnya untuk kami. Dan di sini kita akan melakukan tes, yaitu di mana tes yang akan kita lakukan adalah tes SDS atau Self Direct Search, di mana tes ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh Dr. John Holland dan sudah mengalami revisi sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1977, kemudian 1985 dan 1994. SDS dibuat didasarkan pada penelitian tentang bagaimana seseorang memilih karirnya. Tes ini bisa dilakukan sendiri, bisa diskor sendiri, dan bisa diinterpretasikan sendiri. Maka dari itu, meskipun tes ini disusun berdasarkan minat, namun prosedur ini juga memerlukan peringkat diri, kemampuan, dan kompetensi yang akan dilaporkan. Di tes SDS ini sendiri ada 6 jenis
kepribadian John Holland. Yang pertama adalah tipe realistik, yang kedua tipe investigatif, yang ketiga adalah tipe artistik, yang keempat adalah tipe sosial, yang kelima adalah tipe enterprising, dan yang terakhir adalah tipe konvensional. Baik, sebelum kita melakukan tesnya, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan bahwa ketika dalam pelaksanaan nanti tidak ada yang keluar masuk ruangan. Jika memang ada yang ingin ke kamar kecil, saya persilahkan. Oke, jika tidak ada, selanjutnya mohon HP-nya untuk minimal mengaktifkan mode silent, tidak menyontek, serta tidak membuat kegaduhan di dalam ruang tes. Bagaimana teman-teman? Apakah sepakat? Terima kasih atas kesepakatannya. Selanjutnya, kepada teman-teman, silahkan dibagikan lembar soal serta lembar jawabannya, dan untuk peserta mohon tidak membaca atau membuka lembar jawabannya sebelum diperintahkan. Oke, baik. Di tes SDS ini terdapat 120 pernyataan dan ada lembar jawaban. Yang pertama-tama dilakukan adalah silahkan untuk mengisi identitas di lembar jawaban. Selanjutnya, di lembar jawaban ada tabel yang dimana terdiri dari 6 kolom, yaitu kolom R, kolom A, kolom I, kolom S, kolom E, dan kolom C. Perlu diingat juga bahwa ketika pengerjaan, pada tes ini tidak ada yang dinamakan benar atau salah. Yang ada adalah sesuai atau tidak sesuai dengan diri Anda. Ketika pernyataan tersebut sesuai dengan bagaimana teman-teman? Apakah sepakat? Terima kasih atas kesepakatannya. Selanjutnya, kepada teman-teman, silahkan dibagikan lembar soal serta lembar jawabannya, dan untuk peserta mohon tidak membaca atau membuka lembar jawabannya sebelum diperintahkan. Baik, silahkan teman-teman terlebih dahulu mengisi identitas. Sudah selesai. Selanjutnya, silahkan memperhatikan lembar soal. Kemudian, oke, baik. Di tes SDS ini terdapat 120 pernyataan dan ada lembar jawaban. Yang pertama-tama dilakukan adalah silahkan untuk mengisi identitas di lembar jawaban. Selanjutnya, di lembar jawaban ada tabel yang dimana terdiri dari 6 kolom, yaitu kolom R, kolom A, kolom I, kolom S, kolom E, dan kolom C. Perlu diingat juga bahwa ketika pengerjaan, pada tes ini tidak ada yang dinamakan benar atau salah. Yang ada adalah sesuai atau tidak sesuai dengan diri Anda. Ketika pernyataan tersebut sesuai dengan diri Anda, silahkan berikan tanda centang. Begitupun sebaliknya, jika tidak sesuai dengan diri Anda, silahkan beri tanda centang. Jika terjadi kekeliruan, silahkan beri tanda sama dengan, kemudian beri jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda. Apakah dimengerti? Apakah dimengerti dari penjelasan saya? Baik, jika dimengerti, silahkan dikerjakan. Waktunya dengan diri Anda, silahkan berikan tanda centang. Begitupun sebaliknya, jika tidak sesuai dengan diri Anda, silahkan beri tanda centang. Jika terjadi kekeliruan, silahkan beri tanda sama dengan, kemudian beri jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda. Apakah dimengerti? Apakah dimengerti dari penjelasan saya? Baik, jika dimengerti, silahkan dikerjakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ketika ada kesalahan dan perbuatan yang kurang mengenakan. Peserta bisa meninggalkan ruangan.